Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masa demokrasi parlementer atau liberal tahun 1950 sampai tahun 1959. Masa demokrasi liberal atau parlementer tahun ini, tahun 1950 hingga 1959. Perlu diketahui pada periode tahun ini dalam sejarah Indonesia disebut juga sebagai masa di mana terlihat adanya semangat belajar berdemokrasi. Artinya, Indonesia sedang berupaya mencari sistem demokrasi seperti apa yang cocok untuk Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemerintahan parlementer ini mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet. Seperti apa yang dikatakan oleh Wilopo sebagai salah satu Perdana Menteri yang pernah menjabat pada era ini. Menurut beliau, zaman kabinet silih berganti, zaman yang melalaikan pembangunan berencana, itulah biasanya menjadi sebutan zaman ini. Banyaknya partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet, sehingga program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan stabilitas nasional di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan itu terganggu. Sehingga Wilopo menyebut demokrasi parlementer ini sebagai zaman liberal. Zaman di mana demokrasi parlementer yang kebarat-baratan yang sifatnya liberal, artinya melindungi hak-hak dan kebebasan rakyat. Bagaimana latar belakang munculnya demokrasi liberal? Awalnya, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil, di mana kepala negara dan juga kepala pemerintahan itu yang memegang adalah presiden. Lalu belum ada 1 tahun merdeka, sistem pemerintahan diganti dengan sistem pemerintahan parlementer yang ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer yang pertama, yaitu Kabinet Syahrir pada November 1945. Pergantian sistem pemerintahan ini berdasarkan maklumat pemerintah yang dikeluarkan tanggal 3 November 1945 yang menyatakan bahwa pembentukan partai-partai politik dan organisasi politik bertujuan untuk memperkuat perjuangan revolusi. Nah, dari sini muncul banyak partai. Dan sistem pemerintahan Indonesia berubah dari yang tadinya presidensil menjadi parlementer. Kemudian pada tahun 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat karena Belanda hanya mau mengakui kedaulatan Indonesia jika Indonesia berbentuk negara federal atau negara serikat. Berarti kalau negaranya berbentuk serikat atau federal, namanya kan Republik Indonesia Serikat ya. Berarti konstitusinya pun juga Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Begitu RIS, Republik Indonesia Serikat ini dibubarkan, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Nah, di sini konstitusinya berubah dari yang tadinya konstitusi RIS menjadi Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Inilah yang membawa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Bagaimana ciri-ciri demokrasi liberal? Yang pertama, sistem pemerintahannya adalah parlementer. Jadi di sini presiden itu hanya simbol ya. Kepala negaranya presiden. Coba kita lihat ciri yang kedua, kepala negaranya presiden. Perdana Menteri di sini sebagai kepala pemerintahan. Jadi pemerintahannya dipegang oleh parlemen. Parlemen itu DPR ya.
di mana kabinet itu diketuai oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Jadi presiden cuma sebagai simbol. Kemudian ciri yang ketiga adalah konstitusinya menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang disingkat UUDS 1950. Dan yang keempat, cirinya adalah banyaknya partai politik yang mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di demokrasi parlementer atau demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 ini, banyak sekali partai politik yang mengakibatkan ketidakstabilan, salah satunya di bidang politik, karena menyebabkan jatuh bangunnya kabinet. Nah, kalau misalnya DPR atau parlemen tidak menyetujui Perdana Menteri yang saat itu sedang berlangsung, maka akan diadakan mosi tidak percaya sehingga kabinet tadi akan runtuh dan digantikan dengan kabinet yang lain. Kemudian ciri yang kelima, muncul gerakan separatis seperti PKI Madiun, MUSO ya, tahun 1948, kemudian DITII, Gerakan 30 September 65, ada APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, dan juga Permesta. Kemudian ciri yang terakhir, yang keenam, perekonomian belum membaik. Nah, kira-kira kenapa nih perekonomian Indonesia kok belum membaik? Ini adalah salah satu dampak dari adanya KMB ya, jadi Indonesia menanggung hutang. Salah satu isi dari hasil KMB kan, RIS, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Nah, otomatis Indonesia ini menanggung hutangnya Belanda ya. Ini yang menyebabkan perekonomian belum membaik. Dan yang ketujuh, berlarut-larutnya masalah Irian Barat. Sebagaimana hasil perjanjian KMB juga, bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian janjinya, setelah pengakuan kedaulatan. Tetapi, masalah Irian Barat ini tidak kunjung selesai. Jadi masalahnya berlarut-larut ya. Nah, berarti siapa nih yang ingkar janji mengenai Irian Barat? Jawab sendiri ya. Nah, tadi ada jatuh bangunnya kabinet. Selama periode tahun 1950 sampai 1959 itu ada 7 kabinet yang silih berganti. Yang pertama ada kabinet Natsir tahun 1950 hingga 1951 dengan Perdana Menteri Natsir yang berasal dari Partai Masyumi. Kemudian kabinet selanjutnya ada Kabinet Sukiman tahun 1951 hingga 1952 dengan Perdana Menteri Sukiman dari Partai Masyumi. Kemudian ada Kabinet Wilopo tahun 1952 hingga 1953 dengan Perdana Menteri Wilopo sendiri dari Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI. Kemudian ada Ali Sastro Ami Joyo I tahun 1953 hingga 1955. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ali dari Partai Nasional Indonesia. Kabinet selanjutnya adalah Burhanuddin Harahap dengan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi yang menjabat tahun 1955 hingga 1956. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastro Ami Joyo II. Yang tadi ada Kabinet Ali Sastro Ami Joyo I. Apakah orangnya sama? Orangnya sama. Cuma di sini Ali Sastro Ami Joyo ini menjabat sebagai Perdana Menteri lagi tahun 1956 hingga 1957. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada Kabinet Juanda tahun 1957 hingga 1959 dengan Perdana Menteri Juanda. Nah, Kabinet Juanda ini disebut sebagai Zakon Kabinet karena anggotanya itu tidak berasal atau tidak diambil dari suatu
kelompok partai politik tertentu, melainkan anggotanya berasal dari kalangan ahli atau kalangan profesional. Itulah tadi 7 kabinet yang silih berganti pada masa demokrasi parlementer atau liberal tahun 1950 hingga 1959. Sekian pembelajaran hari ini, kita bahas satu persatu kabinetnya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.